Sistem pelaksanaan penerimaan peserta didik baru PPDB 2023 lewat jalur zonasi menjadi keluhan para orang tua murid. Sistem yang sejatinya dibuat untuk pemerataan pendidikan justru menjadi bibit masalah terjadinya kecurangan dalam sistem pendidikan kita. Kebijakan yang pertama kali diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kemendikbud pada tahun 2017 bahkan kini meminimalisir peluang anak bangsa mengecap pendidikan, khususnya di sekolah negeri. Sistem zonasi ini merupakan puncak dari rangkaian kebijakan di sektor pendidikan yang kita terapkan 2 tahun terakhir ini. Tujuannya untuk mengurangi, kalau perlu menghilangkan ketimpangan kualitas pendidikan, terutama di sistem persekolahan. Singkat cerita, sistem zonasi diyakini muhajir akan mengurangi ketimpangan antara sekolah yang sering distigmatisasi sebagai sekolah favorit dan sekolah tidak favorit. Eksperimen itu menuai luka. Nyatanya masyarakat, khususnya anak didik dan orang tua menjadi korban. Alih-alih pemerataan pendidikan, hilangnya kesempatan mengecap pendidikan justru menjadi fakta yang tak kuasa ditolak masyarakat. Hal inilah yang menimpa MF, siswi SD di Kelurahan Gedaung, Cengkareng, Jakarta Barat. Hal inilah yang menimpa MF, siswi SD di Kelurahan Gedaung, Cengkareng, Jakarta Barat. Ibunda MF, Ratu Nisa, mengisahkan pengalaman pahit putrinya yang tersingkir dari seleksi sistem zonasi lantaran usia anaknya kalah bersaing dengan calon siswa lain sebagaimana disyaratkan dalam sistem zonasi tersebut. Saat mendaftar, usia MF 7 tahun 5 bulan, sedangkan mayoritas usia yang diterima di sekolah dasar dekat tempat tinggalnya adalah 9 tahun. Padahal jarak dari sekolah sampai rumah tidak sampai 40 meter. Jaraknya tidak sampai 40 meter. Ratu Nisa bersuara lirih mengungkap kepiluan hatinya kepada Forum Keadilan pada Selasa 18 Juli 2023. Dalam pengakuannya, Ratu Nisa menyebut sekolah dasar tersebut memiliki kuota 70 orang melalui jalur zonasi. Yang membuatnya geleng kepala, dari 70 orang tersebut ternyata hanya 10 orang yang berasal dari Kedaung Kaliangke, itu pun usianya rata-rata di atas 9 tahun. Sisanya sebanyak 60 kuota berasal dari Kelurahan Kapuk. Ungkitnya, Ratu Nisa tak kuasa menahan amarah akibat ketidakadilan yang ia saksikan di depan matanya. Demi buah cintanya, ia mengabaikan rasa malu, melakukan protes atau aksi demo di samping tembok sekolah pada tepatnya Rabu 12 Juli lalu. Aksi tersebut ternyata mendapat reaksi sehingga dipertemukan dengan perwakilan dari suku dinas pendidikan bernama Sunardi, Kepala Satuan Pelaksana Kasatlak Pendidikan Kecamatan Cengkareng bernama Bali, bahkan kepala sekolah tersebut. Sebuah pertemuan yang anti klimaks. Solusi yang ditawarkan kepada Ratu Nisa justru mendorongnya untuk mendaftarkan putrinya ke sekolah lain, yaitu di SD 013 Kapuk. Ratu Nisa tegas menolak. Ia memandang pertemuan itu hanyalah bentuk pengalihan agar dirinya tak meneruskan upaya mengkritisi sistem zonasi. Komisioner Submonitoring Evaluasi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Aris Adi Leksono dalam kesempatan terpisah dengan Forum Keadilan mengatakan pihaknya sudah mendatangi sekolah tersebut. Pihak sekolah juga sudah dimintai konfirmasi. Salah satu yang saya dapatkan, sebenarnya zonasi SD itu apa patokannya? Apakah basis kelurahankah? Ini tidak tersampaikan dengan baik ke masyarakat. Sosialisasi sebatas formalitas, ungkapnya. Aris menambahkan, suku dinas terkait tak pernah menyosialisasikan program tersebut hingga masyarakat pun berasumsi rumah yang dekat dengan sekolah pasti diterima. Padahal masih ada satu hal lagi yang jadi pertimbangan, yakni memperhitungkan usia. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf pun angkat suara.
Ia secara blak-blakan menyebut sistem zonasi ini gagal. Itu namanya bentuk kegagalan, sebuah sistem yang menyebabkan siswa-siswa terlalu memilih ke 1-2 sekolah, sementara yang lainnya menjadi kosong. Artinya, gagal sistem zonasi itu sebenarnya direncanakan untuk pemerataan, namun pada kenyataannya malah menjadi gagal. Katanya kepada Forum Keadilan, Selasa 18 Juli 2023. Sebagai mitra kerja dari Kemendikbudristek, Dede mengaku Komisi 10 DPR RI telah memberikan saran untuk dilakukan perbaikan pada sistem pendaftaran zonasi. Kemarin itu, kita sudah memberikan saran. Kita memberikan waktu sampai bulan Oktober ini agar dibuat sebuah temuan-temuan yang bekerja sama dengan Ombudsman. Jadi intinya adalah kalau setiap tahun permasalahan ini terjadi dan beberapa kepala daerah juga sudah menemukan bukti-bukti, laporan-laporan, media juga sudah menulis berita, bahkan ada kecenderungan kuota tinggi, tetapi sekolah malah banyak yang tidak mendapatkan siswa, artinya ada sistem yang salah, ujarnya. Dede juga mengatakan pihaknya memberikan batas waktu kepada Kemendikbud, yakni sampai Oktober, untuk membuktikan tidak perlu adanya perubahan sistem. Sedangkan jika ada perubahan sistem, DPR RI akan mengajukan pengembalian sistem pendaftaran sekolah seperti sebelumnya, yakni melalui tes.